Shalom, kembali kita berjumpa di hari yang baru, semangat yang baru, dan berkat yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini bicara dari Kolose 3 ayat 15 dan 16, berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan hari ini temanya adalah jangan gegana. Jangan gegana. Jangan gelisah, galau, merana. Ya. Banyak orang bilang ini begitu gelisah, galau, merana. Karena apa? Menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup. Baik itu sakit penyakit, baik itu dikuasai oleh amarah, dendam, sakit hati. Ya. Kemudian dipusingkan dengan banyaknya pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. Tidak bisa tidur. 1001 macam pikiran mengganggu. Sehingga begitu galau, ya gelisah, galau, merana. Begitu banyak kegelisahan menguasai di dalam hidupnya. Lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak gegana, tidak gelisah, galau, dan merana. Walaupun kita punya banyak 1001 macam pergumulan dan persoalan. Yang pertama adalah, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya. Jadi kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, maka apapun yang kita hadapi, kita tetap tenang. Karena kita yakin Tuhan pasti menolong, menguatkan, dan ada jalan keluar. Sehingga segala pergumulan hidup tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita tidak dikuasai oleh kegelisahan, tidak dikuasai oleh kegalauan, dan tidak dikuasai oleh hal yang sifatnya membuat kita merana. Walaupun kita punya pergumulan dan 1001 macam hal yang bisa membuat kita depresi. Tapi kalau hidup kita dipenuhi damai sejahtera Kristus, maka hati kita juga akan damai sejahtera, tetap tenang, dan Tuhan menolong kita mengatasi berjalan di tengah pergumulan. Dan yang kedua, bahwa kita semua sebagai orang percaya itu dipanggil menjadi satu tubuh. Artinya adalah ketika kita menjadi satu tubuh, hendaklah kita saling menguatkan, saling membangun, saling mengucap syukur, saling mendorong, ya. Nyanyikan puji-pujian rohani untuk menguatkan. Jadi saling mengucap syukur, saling mendorong, dan saling membangun, saling menguatkan. Itu satu tubuh Kristus, sehingga kita bisa menolong satu sama yang lain, tidak dikuasai oleh gegana tadi. Dan yang ketiga, kita harus terus melimpah dengan syukur. Apapun kita belajar mengucap syukur. Bahwa sakit penyakit datang kita mengucap syukur. Kesulitan pun kita mengucap syukur. Karena itu mengasah kita, membuat kita bergantung pada Tuhan. Sebab itu ketika kita mengucap syukur walaupun sulit, tetapi ketika kita sungguh dengan hati kita mengucap syukur, itu artinya bahwa kita menyerah kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan menolong kita. Kita mengucap syukur, karena yakin Tuhan pasti menolong, menuntun, menggandeng kita sampai kita dimampukan berjalan di tengah pergumulan yang ada. Sebab itu, hendaklah damai sejahtera Kristus, pikiran Kristus, perkataan Kristus, firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Ya, sehingga kita tidak gegana, kita tidak gelisah, tidak galau, tidak merana, tetapi damai sejahtera karena kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Amin. Haleluya. Salam sejahtera, salam kuat di dalam Kristus, dan terus hidup kita damai sejahtera dalam Tuhan Kristus. Tetap semangat.